Pengadilan Negeri PN Tanjung Karang melaksanakan eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.980 meter persegi milik pemohon Haji Sumarda dan Wahyu Fediawan selaku ahli waris IR Matsohan, pemilik SHM dengan nomor perkara 259-PDT-G-PN-TJK tahun 2019 pada hari Kamis 18 Agustus 2022 di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Labuan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung pada Kamis 20 Juli 2023. Pengacara Indah Melian Esa menjelaskan, penetapan pengadilan pada hari ini telah dilaksanakan untuk dilakukan eksekusi pengosongan objek sengketa yang ada di tanah milik kliennya. Proses ini sudah sangat panjang sebelum diadakan gugatan. Pihaknya malah memberikan dana tali asi 100 juta rupiah, tapi ditolak dengan alasan meminta lebih dari luas tanah ini. Indah menambahkan tanah ini adalah tanah garapan yang suratnya itu dari lurah cuma sudah dibatalkan dalam gugatan dan sudah dibacakan oleh juru sita bahwa surat garapan itu dibatalkan karena cacat hukumnya. Indah Melian selaku kuasa hukum pemohon eksekusi menambahkan bahwa pihaknya telah memenangkan gugatan baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Melian mewakili kliennya Sumarda dan Wahyu Ferdiawan selaku ahli waris dari Matsohan Bidin, pemilik sertifikat tanah tersebut. Ia mengatakan keputusan eksekusi itu sejatinya telah keluar sejak 22 Oktober 2022 tahun lalu. Melan menjelaskan, Purnama Dewi selama ini mengakui lahan tersebut sebagai miliknya hanya karena berdasarkan surat penggarapan lahan. Sementara dua kliennya selaku ahli waris memiliki sertifikat tanah yang asli yang suratnya diterbitkan sejak tahun 2001. Sesuai dengan penetapan pengadilan ya, bahwa hari ini telah dilaksanakan untuk eksekusi pengosongan dan perubahan objek sengketa yang ada di tanah klien kita. Proses ini sudah sangat panjang. Sebelum diadakan gugatan, kami malah memberikan dana tali asi 100 juta, tapi ditolak dengan alasan pengen mintanya malah lebih dari luas tanah ini, kan gila gitu. Dia aja nggak punya legalitas kan. Ya sudah, sesuai dengan permintaan mereka kita ajukan. Dari pengadilan PN Tanjung Karang kita menang, PT kita menang, sampai kasasi kita menang. Dan upaya-upaya persuasif secara kekeluargaan telah kita laksanakan. Sebelum unmaning, kami mendatangi ke sini. Kami melakukan secara baik-baik untuk diajak musyawarah, tapi tetap juga tidak mau. Terus ada panggilan relas juga, unmaning 1, unmaning 2, artinya kan sudah jelas tuh penetapan dari pengadilan memanggil mereka itu untuk melakukan pengosongan ini secara sukarela sesuai dengan amar putusan. Tapi sampai hari ini tetap juga, tergugatnya ini malah nggak ada, bahkan juga kuasanya. Yang ada, kami ada kendala di sini itu korban juga ya menurut kami, karena salah satu ditipu seolah-olah si Dewi ini berikut kuasa hukumnya itu menyatakan bahwa mereka ini telah menang dalam putusan kasasi. Nah, ini yang kita akan laporkan, pidananya sudah di Polresta Bandar Lampung gitu. Jadi kita kasih kompensasi lah waktu untuk mengosongkan ini secara sukarela, karena banyak juga kasihan juga. Jadi kami kan punya kemanusiaan juga. Kita kasih waktu 1 minggu seperti itu. Tapi setelah adanya kita berikan masukan bahwa mereka ini menolak seperti apa, mana legalitasnya gitu. Jadi tadi itu ya sudah cukup, artinya ya alhamdulillah ini kondusif. Untuk Dewi sendiri itu dasar apa sih dia mengaku memiliki gitu? Jadi itu tanah garapan. Dapat suratnya itu surat dari lurah, cuman sudah dibatalkan kan dalam gugatan tadi sudah dibacakan oleh juru sita bahwa surat garapan itu dibatalkan cacat hukumnya. Kalau kami kan sesuai dengan ini pemilik sertifikat yang sah gitu, sesuai dengan produk dari BPN, karena ada konstatering juga gitu kan. Kalau secara nominal Ibu Dewi itu nipu berapa sih untuk korban? Kalau yang ini 50 juta, tapi makan minum tadi juga sudah disampaikan, ini kuasa hukum tergugat ini nakal juga nih. Ini yang kita laporkan juga, itu kasihan. Sudah dilaporkan Ibu? Sudah. Itu di Polresta ada 2,
263-nya pemalsuan dokumen, memalsukan isi putusan kasasi seolah-olah mereka menang. Kedua, 385-nya penyerobotan tanah. Atas nama siapa Mbak yang kita laporkan? Atas nama Dewi dan Daroji Chandra selaku kuasa hukumnya. Kalau dari pemilik sendiri Mbak, ini bangunan kan punya korban nih. Ini dibangun Dewi, tergugat. Oh, dibangun Dewi. Ya. Ini nanti akan dirubuhkan atau Dirubuhkan. Dirubuhkan. Karena kami kan sudah memberikan kompensasi awal itu 100 juta untuk tali asi, kan menolak. Jadi kata dia, ya udah ajukan aja secara hukum. Nah, ini sudah kita lakukan sampai alhamdulillah kita menang 3 tahapan itu. Itu bangunannya berarti sampai belakang itu ya, Bu? Awalnya ini, hanya depan. Nah, ini penyewa lain lagi. Disewakan lain lagi. Jadi awalnya hanya satu waktu kita PS dan konsatering. Dan ini baru yang jadi korban juga penipuan itu. Ibu Nina kalau nggak salah. Ini mau dirobohkan juga? Enggak, yang ini enggak. Kita kasih kompensasi dulu, batas satu minggu dulu lah, kasihan. akankah dikontrakkan lanjut ke dia atau seperti apa Mbak? Kalau menurut kita harus ada juga empati. Kasihan orang sudah juga banyak mengeluarkan biaya. Tadi saya sudah ajak rembuk si pemilik, insya Allah sih akan kita ada bantu ya, supaya juga nanti pada saat mereka sudah punya tempat baru sampai normal itu. Ya, kasihan kalau mau kita robohkan gitu. Oh siap. Karena kita harus ada rasa Bentuk empati tadi ya. empati tadi, seperti itu. Oke. Perjalanan sudah sangat panjang, sudah lelah. Kalau ke Mbak Indah tadi udah berapa kali pemberitahuan sih Mbak? Pemberitahuan langsung sebelum Anmaning, setelah itu inkrah, itu bulan November 2022. Sudah lama sekali. Kita ajukan persuasif lagi, kita datangi, Bu, kami menang, kami akan ini, masih tetap juga. Gitu. Jadi kita nggak kurang-kurang. Bahkan juga udah kita kasih, ayolah kita bantu untuk ini penempatannya, tapi tetap menolak ya udah. Nah, ini kita ya sudah lah ikutin prosedur aja gitu. Jadi udah 4-5 kali yang kami kesini gitu. Ini berarti alat berat standby-kan sampai seminggu? Standby sampai selesainya. Karena kan kita akan robohkan di depan di pagar itu juru. Gitu Bu ya. Sementara itu, Jurusita PN Tanjung Karang, Syamsul Arif menjelaskan, penetapan tersebut mengabulkan permohonan pemohon eksekusi tersebut, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk menunjuk seorang jurusita disertai oleh 2 orang saksi untuk melakukan eksekusi. Mengabulkan permohonan dari pemohon eksekusi tersebut. 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A jika berhalangan hadir digantikan oleh wakilnya yang sah untuk menunjuk seorang jurusita disertai 2 orang saksi untuk melakukan eksekusi atas sebidang tanah yang terletak seluas 4.980 meter persegi terletak di Jalan Flamboyan, Kelurahan Labuan Ratu dalam Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, dengan sertifikat hak milik nomor 64/LD tahun 2021 atas nama pemilik hak Insinyur Mas Tohan Bidin dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan Flamboyan Raya, sebelah timur berbatasan dengan tembok tanah Samsir Siregar, sebelah barat berbatasan dengan tembok M Galib atau tanah warga, sebelah selatan berbatasan dengan tembok rumah Pak Nengah dan rumah Pak dengan rumah warga. Itu. Terkait eksekusi sendiri Bang, ada kendala nggak tadi Bang? Kendalanya bukan termohon, jadi warga yang menempati ini agak keberatan dengan eksekusi tersebut, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mereka menerima keadaan yang sudah dilalui ini. Yang menempati tanah ini bukan pemilik ya Bang, dia ini ngontrak seperti apa Bang? Kalau mereka tadi bilang mereka ngontrak sama Bu Dewi gitu. Berarti kemarin yang digugat itu Bu Dewi itu ya? Ya, Bu Dewinya termohon eksekusi itu. Lagi? Berarti sukses ya Bang? Alhamdulillah berjalan lancar lah, sukses eksekusi hari ini. Siap. Ya, terima kasih. Oke, Bang.